Pangeran Diponegoro pengen balik lagi ke Kutogiri waktu itu. Nah, seharus menyelamatkan keluarganya daripada keluarganya yang diapa-apain oleh Belanda gitu kan, daripada keluarganya yang menjadi korban dari Belanda, udah mendingan Pangeran Diponegoro aja yang jadi. Teman-teman MJ dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko. Channel di mana Mas Joko akan membahas mengenai tokoh, peristiwa, sejarah, kasus-kasus sesuai dengan referensi-referensi yang ada. Mau bahas apa kali ini Mas Joko? Oke, dalam video kali ini Mas Joko akan membahas mengenai kemenangan di pertempuran Selarong dan apakah keluarga Pangeran Diponegoro berhasil dihabisi? Oke, simak saja videonya. Sebelum MJ melanjutkan cerita mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro kali ini ya, MJ sarankan untuk menonton dulu part-part sebelumnya, video-video sebelumnya. Nah, yang ada di link ini ya. Sebab kenapa? Takutnya ketika lagi menonton video kali ini itu nggak ngerti ini ceritanya dari mana, kok tiba-tiba nyeritain ini kok beda gitu kan. Nah, makanya supaya nggak loading lah ya, pokoknya tonton dulu cerita-cerita video-video di sebelumnya. Dan juga kalau misalnya untuk mengetahui part-part nanti selanjutnya ya, di subscribe aja ya, jangan lupa. Kalau misalnya suka like, kalau nggak suka dislike aja, kalau misalnya komen ya di kolom komentar silahkan. Oke ya, lanjut. Setelah kemenangan besar di pertempuran Selarong, akhirnya Pangeran Diponegoro memindahkan markasnya yang asalnya ada di Selarong itu ke Dekso. Dekso itu ialah sebuah desa, sebuah daerah yang berada di baratnya Yogyakarta, Diningrat. Waktu itu Pangeran Diponegoro berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran kecil lainnya. Nah, meskipun tidak tercatat di dalam sejarah, yang jelas Pangeran Diponegoro itu ya dalam rentang waktu itu setelah dipindahkan markasnya ke Dekso, Pangeran Diponegoro berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran kecil lainnya yang waktu itu ya memang terjadi di antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukannya kolonial Belanda. Meskipun Pangeran Diponegoro waktu itu sempat juga dipukul mundur, tapi Pangeran Diponegoro juga berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Nah, yang jelas semenjak dipindahkannya ke markas Dekso ini, Pangeran Diponegoro berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran besar yang membawa kemenangan signifikan di awal-awal tahun perjuangannya di Perang Jawa. Dari markas di Dekso ini, Pangeran Diponegoro berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran besar dengan gilang gemilang, di antaranya yaitu pertama pertempuran di Kasuran yaitu pada tanggal 28 Juli 1826, lalu pertempuran di Lengkong pada tanggal 30 Juli 1826, lalu pertempuran di Bantul pada tanggal 4 Agustus 1826, lalu pertempuran di Kejiwan pada tanggal 9 Agustus 1826, pertempuran di Langgu pada tanggal 28 Agustus 1826. Periode November 1825 sampai April 1826 itu waktunya musim penghujan. Waktu itu Pangeran Diponegoro dan beserta pasukannya benar-benar bebas bergerak di antara desa ke desa di wilayah Kesultanan Yogyakarta, Diningrat maupun Kesultanan Surakarta. Pokoknya di daerah dua tersebut Pangeran Diponegoro beserta pasukannya benar-benar bebas, belum ada intervensi apapun dari kolonial Belanda. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro berhasil menguasai tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang kuat sebagai base kemiliteran waktu itu. Nah, ada sebuah pertempuran yang di sini MJ perlu MJ untuk ceritakan karena di sini juga merupakan pertempuran yang seru ya. Memang Pangeran Diponegoro dalam pertempuran ini kalah, tetapi efeknya terhadap Belanda cukup besar kala itu. Nah, yaitu pertempuran di Benteng Pelarade. Nah, Benteng Pelarade ini ya ialah sebuah bekas keraton dari Sultan Amangkurat ke-1. Berarti kalau misalnya Amangkurat ke-1 yaitu Pangeran Diponegoro, Sultan Hamengkubuwono ke-3, Sultan Hamengkubuwono ke-2, Sultan Hamengkubuwono ke-1, Amangkurat 4, Pakubuwono 1, Amangkurat 2, Amangkurat 1. Nah, berarti leluhurnya ke-8 dari Pangeran Diponegoro. Amangkurat ke-1 membangun benteng ini sebenarnya bukan untuk benteng tetapi untuk keraton. Nah, kenapa harus ada benteng juga? Karena waktu itu Amangkurat 1 juga ingin melindungi keratonnya ini, makanya dibentuk konstruksinya itu membentuk sebuah kayak benteng gitu, berbentuk segi 4, temboknya tinggi-tinggi gitu kan. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro beserta pasukannya menggunakan bekas keratonnya Amangkurat ke-1 ini sebagai base dari kemiliterannya. Nah, waktu itu Kolonel Frans David Sosius waktu itu sebagai pimpinan dari pasukan Belanda menyerang benteng ini dengan kekuatan yang begitu besar. Jumlah sih nggak ada ketahui ya waktu itu. Nah, waktu itu pasukan Belanda yang dipimpin Kolonel David Frans Sosius ini membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk merebut
benteng Claret ini, dan setidaknya 1 minggu full serangan penuh sehingga benar-benar benteng tersebut berhasil dikuasai. Nah, pasukan Pangeran Diponegoro yang berjumlah 400 orang tersebut ternyata memiliki tekad yang sudah bulat untuk melawan kolonial Belanda dan mempertahankan benteng Claret ini, sehingga memutuskan untuk lebih baik meninggal dan tewas di tangan serbuan kolonial Belanda daripada harus menyerahkan benteng tersebut gitu. Nah, bayangin aja 400 orang ya, menurut katanya itu tidak ada satupun yang selamat. Ada yang menyebutkan juga bahwa tersisa 40 orang yang selamat, tetapi yang lebih kuat itu 400 orangnya itu semuanya meninggal dan lebih baik mati gitu daripada harus menyerahkan benteng Claret. Franz David Hosius waktu itu benar-benar terpana melihat pemandangan tersebut. Beliau ini benar-benar angkat topi dan memberikan penghormatan kepada para prajurit Pangeran Diponegoro yang mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan benteng Claret. Nah, waktu itu ya, Hosius sendiri itu memberikan sebuah statement apabila pasukan Belanda waktu itu yang berperang melawan pasukan Pangeran Diponegoro menghadapi pasukan yang sejenis, menghadapi pasukan yang bermental sama dengan para pasukan yang ada di benteng Claret ini, maka benar-benar udah menjadi lonceng kematian dan lonceng kekalahan bagi kolonial Belanda yang ada di bumi Jawa waktu itu. Nah, kita kembali ke pertempuran Kasuran. Nah, waktu itu ya, kan markasnya udah dipindahin nih Pangeran Diponegoro ke Dekso, kan gak lagi di Selarong. Nah, pasukan Pangeran Diponegoro bergerak dari Dekso menuju ke arah barat mencari pasukan kolonial Belanda yang sama-sama waktu itu juga ternyata sudah bergerak. Nah, pasukan kolonial Belanda kali itu dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Josephus Jacobus Baron van Gin. Nah, Baron van Gin ini guna untuk melacak dan juga mencari keberadaan pasukan Pangeran Diponegoro itu membagi pasukannya menjadi 3 bagian gitu kan. Yang satu berpencar ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Nah, pasukan Pangeran Diponegoro yang waktu itu bergerak ke arah barat dan akhirnya sebuah desa yang bernama Dusun Bandut. Nah, di desa Bandut ini Pangeran Diponegoro itu mengistirahatkan dulu pasukannya, dan Pangeran Diponegoro mendapat sebuah berita dari mata-mata bahwa pasukan Kolonel Van Gin ini juga sudah mencari keberadaan pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini kok waktu itu ya bersama pamannya bernama Ngabei-Hijoyo-Kusumo, Pangeran Ngabei-Hijoyo-Kusumo itu melihat kepulan asap di sebelah barat dari Dusun Bandut ini. Nah, Pangeran Diponegoro waktu itu jadi agak cemas dan bertanya kepada pamannya ini. Nah, paman, sebelah barat itu ada kepulan asap, apakah itu dari desa Kutogiri? Nah, emang kebetulan emang waktu itu di sebelah baratnya desa Bandut ini ada desa yang bernama Kutogiri. Nah, Pangeran Ngabei-Hijoyo-Kusumo juga itu menjawab sepertinya iya dari Kutogiri. Nah, desa Kutogiri ini ternyata ya desa di mana Pangeran Diponegoro itu mengungsikan keluarganya dan mengamankan keluarganya gitu. Jadi Pangeran Diponegoro tuh takut kalau misalnya desa Kutogiri ini dibakar, takut juga kalau misalnya si keluarga-keluarganya itu ternyata menjadi korban gitu. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro udah takut, udah khawatir. Nah, Pangeran Ngabei-Hijoyo-Kusumo waktu itu udah ngebaca dari Pangeran Diponegoro, kayaknya Pangeran Diponegoro ini mau pulang gitu, mau ke desa Kutogiri. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro bilang, saya harus ke Kutogiri. Nah, bener kan? Pangeran Diponegoro pengen balik lagi ke Kutogiri waktu itu. Nah, seharus menyelamatkan keluarganya daripada keluarganya yang diapa-apain oleh Belanda gitu kan. Daripada keluarganya yang menjadi korban dari Belanda, udah mendingan Pangeran Diponegoro aja yang jadi korban. Nah, menurut Pangeran Diponegoro seperti itu. Cuman Pangeran Ngabei-Hijoyo-Kusumo waktu itu ya menenangkan Pangeran Diponegoro dan juga menasihatinya, yang memberikan masukan bahwa seorang yang sudah berjalan menuju medan peperangan dan berniat untuk peperangan ya tidak boleh untuk balik lagi gitu. Jadi harus niatnya harus bulat gitu. Jadi jangan sampai terdistrak atau misalnya teralihkan oleh hal-hal lain. Apalagi kan di sini kan perang Jawa itu yang untuk mengusir penjajah kan, sehingga kan jadi dosa besar. Nah, setelah diingatkan seperti itu, nah Pangeran Diponegoro akhirnya menerima saran dari Pangeran Ngabei-Hijoyo-Kusumo, mengiyakan dan akhirnya mengikhlaskan, udahlah pokoknya masalah keluarga di tangan Allah, pokoknya yang jelas saya udah niat berangkat untuk berperang, jangan sampai saya mundur, yang jelas semuanya harus maju ke medan laga, jangan sampai peperangan ini gagal atau peperangan ini terkendala oleh hal-hal lain. Di Dusun Bandut tersebut kan waktu itu sudah sore. Nah, Pangeran Diponegoro yang waktu itu sedang
melakukan diskusi bersama Pangeran Jayakusumo ya, dan juga ada seseorang yang bernama Adipati Urawan. Nah, Adipati Urawan ini itu menyarankan kepada Pangeran Diponegoro supaya misalnya memudahkan Pangeran Diponegoro dan pasukannya itu berperang melawan Belanda agar dibawa ke daerah yang luas dan juga datar gitu kan. Dan juga kan untuk mengingatkan Pangeran Diponegoro agar logistiknya juga harus diperhatikan waktu itu. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro pun mengiyakan dari saran dari Adipati Urawan ini, dan Adipati Urawan ini segera memberikan masukan agar dibawa ke daerah yang bernama Desa Kasuran. Nah, di Desa Kasuran ini menurut Adipati Urawan itu daerah tanahnya luas, tanahnya datar gitu kan, memudahkan untuk melakukan serangan dan juga peperangan. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro pun memerintahkan agar menunggu yang lain gitu, karena waktu itu ada juga panglima-panglima dari Pangeran Diponegoro untuk bergabung lagi. Nah, waktu itu Kiai Mojo belum datang. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro pun meminta izin kepada Pangeran Ngabehi Jayakusuma dan juga Adipati Urawan untuk istirahat lah. Mungkin Pangeran Diponegoro tuh kayak yang kecapean, lagian juga kan banyak pikiran, kan harus memikirkan keluarganya juga yang mungkin itu di Kutagiri itu terjadi apa, akan jadi bahan Pangeran Diponegoro jadi pikiran juga gitu kan, kasihan. Akhirnya ya udah, karena udah sore, Pangeran Diponegoro udah sholat maghrib, udah sholat isya, mohon izin. Nah, Pangeran Diponegoro waktu itu mendapat saran dari Ali Basa Muhammad Usman untuk segera maju dan menuju Desa Kasuran tersebut, karena ya takut terjadi disergap juga, karena waktu itu ya Ali Basa Muhammad Usman juga mendapat laporan dari mata-mata bahwa ternyata pasukan Van Gininis juga sudah berada di sudut-sudut desa tersebut, jadi sudah tidak jauh lah dari desa Bandut ini. Takutnya terjadi penyergapan, dan juga Pangeran Diponegoro yang waktu itu pasukannya tidak siap, takutnya malah menjadi bulan-bulan dari pasukan Belanda ini gitu kan. Ya akhirnya waktu itu Pangeran Diponegoro yang sudah capek meminta juga gitu kan kepada Muhammad Usman, kepada Ali Basa Muhammad Usman untuk tunggu dulu panglima yang lain sambil saya istirahat, nanti malam ketika bulan purnama lagi terang-terangnya ayo kita pindah. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro pun mendapat persetujuan dari panglima-panglimanya dan segera istirahat. Nah,